Halo, nama saya Andi Sofian Nur, atau biasa dipanggil Pak Sofian atau Mr. Sofian. Kali ini saya akan menjelaskan konsentrasi usaha layanan pariwisata yang ada di SMK Negeri 1 Selayar. Dengarkanlah penjelasan dari saya. Usaha layanan pariwisata atau yang disingkat dengan ULP merupakan kompetensi keahlian atau konsentrasi yang mempelajari kegiatan yang bersifat komersial, mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan utama yaitu berwisata. Di ULP ini, kamu akan terbiasa untuk membicarakan dan mendiskusikan berbagai topik, seperti bagaimana mengatur segala pelayanan bagi para wisatawan, mulai dari membuat itinerary dengan budgeting suatu kegiatan wisata, dan di sini juga kita akan belajar untuk melestarikan budaya dan menjadikan budaya sebagai daya tarik bagi turis lokal maupun mancanegara, dan sebagainya. Kenapa harus memilih ULP? Atau kenapa harus memilih usaha layanan pariwisata? Indonesia merupakan salah satu negara dengan destinasi wisata paling banyak yang dapat dipilih oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisata Indonesia diminati karena memiliki ragam alam yang indah, flora dan fauna yang unik, serta beragam adat istiadat serta budaya yang dapat dipamerkan dan diperlihatkan kepada wisatawan. Selain itu, secara global, industri pariwisata merupakan ranah yang berkelanjutan, di mana jalan-jalan, healing, traveling sudah menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan utama seseorang. Sehingga dapat dipastikan industri ini akan terus berkembang dan selalu membuka peluang kerja di masa yang akan datang. Program keahlian ULP memiliki beberapa kompetensi, yaitu diantaranya ialah mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu pengaturan perjalanan wisata. Kedua, memandu dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Artinya, di ULP ini kita akan belajar menggunakan bahasa internasional atau bahasa asing yang umum digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, menginterpretasikan objek kunjungan wisata. Keempat, dapat memimpin suatu tur atau produk perjalanan khusus. Kelima, berkomunikasi dengan baik, selaras dengan aturan dan budaya yang ada. Kemudian, mampu menjual beragam produk perjalanan wisata. Lalu dapat mengelola acara, meeting, konferensi, dan pameran. Dan dapat juga memproses suatu dokumen perjalanan, baik itu tiket, paspor, visa, dan exit permit. Kemudian berikut ialah beberapa gambar tempat wisata yang sering kali siswa kami kunjungi, seperti Pura Tanah Lot, Liang Kareta, Bira, Candi Borobudur, Toraja, dan Bantimurung, serta beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Beberapa mata diklat pada kompetensi atau konsentrasi ULP. Misalnya, simulasi dan komunikasi digital. Pada mata diklat ini, siswa akan diajari untuk dapat menggunakan komputer, baik itu digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan administrasi yang dilakukan secara digital, dan lain sebagainya. Kemudian, kepariwisataan. Nah, pada mata diklat ini, siswa akan diperkenalkan bagaimana dunia pariwisata, baik dari pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan
lain sebagainya yang berkaitan dengan kepariwisataan. Kemudian ada juga IPA terapan. Nah, pada mapel ini siswa akan diberikan wawasan awal atau wawasan dasar terkait ilmu pengetahuan alam. Lalu produk kreatif dan kewirausahaan. Pada mata diklat ini siswa akan dilatih untuk dapat menciptakan suatu produk kreatif dan berusaha di dalam dunia kewirausahaan. Artinya pada mata diklat ini siswa akan diberikan suatu kompetensi, yaitu untuk dapat memasuki dunia wirausaha. Kemudian ada juga bahasa asing pariwisata. Dalam proses pembelajarannya di ULP SMK Negeri 1 Selayar, siswa akan belajar bahasa Jerman, yaitu merupakan bahasa populer yang digunakan oleh warga Eropa dan beberapa mata diklat lainnya. Lalu fasilitas yang terdapat di usaha layanan pariwisata SMK Negeri 1 Selayar, yaitu ada lab komputer dan ruangan ber-AC. Nah, di lab ini siswa akan diperkenankan untuk menggunakan perangkat komputer dalam proses pembelajaran. Selain itu, terdapat juga WiFi yang digunakan untuk pembelajaran daring atau penggunaan aplikasi-aplikasi daring dalam proses pembelajaran di bidang pariwisata. Lalu ada lab guiding dan hotel UPW, yaitu merupakan fasilitas rekayasa kegiatan pelayanan dunia pariwisata. Nah, pada lab ini siswa akan diberi pengalaman secara nyata bagaimana proses melayani suatu kebutuhan perjalanan wisata. Kemudian ruang kelas yang nyaman dan luas dan lingkungan kelas yang asri. Nah, bagaimana prospek kerja usaha layanan pariwisata? Usaha layanan pariwisata sendiri, alumninya dapat bekerja menjadi tour leader, tour guide, travel agent atau tour operator, membuka perusahaan MICE, event organizer, masuk di industri penerbangan atau di instansi pemerintahan, lalu menjadi konsultan pariwisata, pengelola objek wisata, peneliti pariwisata, serta menjadi wirausahaan di bidang pariwisata, dan juga mampu menciptakan suatu lapangan pekerjaan sendiri. Kemudian program pembelajaran outdoor yang dimiliki oleh usaha layanan pariwisata. Yang pertama, pembelajaran praktek lapangan. Kedua, studi kunjungan industri. Ketiga, pemanduan wisata. Dan keempat, penelitian objek wisata. Nah, kegiatan pembelajaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara outdoor atau berada di luar lingkungan sekolah. Misalnya, studi kunjungan industri. Pada pembelajaran ini, siswa akan berkesempatan untuk masuk dan mengunjungi langsung suatu industri yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Misalnya, travel agent atau kantor yang menyediakan layanan-layanan pariwisata lainnya seperti penyewaan alat selam, penyewaan mobil untuk tur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah program pembelajaran peningkatan kompetensi khusus dan pembelajaran berbasis teknologi usaha layanan pariwisata. Nah, pada proses pembelajaran ini atau ini merupakan bagian dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa di konsentrasi ULP. Misalnya prakarya kerajinan dan rekayasa. Lalu ada juga pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital dan terakhir ada praktek kerja industri. Nah, semua kegiatan pembelajaran ini ialah dimaksudkan untuk dapat menciptakan suatu kompetensi atau skill serta keterampilan khusus bagi siswa. Karena lulusan SMK sendiri itu tidak hanya difokuskan untuk berkuliah saja, tetapi mampu masuk ke dunia kerja secara langsung atau membuka lapangan pekerjaan. Sekian dan terima kasih.
Untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor tertera atau alamat email yang terlampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.